setiap kami Tuhan. Berkatilah setiap kami dengan kehadiran-Mu siang hari ini. Biarkan kami merasakan kemuliaan Tuhan menyentuh kami. Kemuliaan Tuhan menjamah hidup kami. Kemuliaan Tuhan melawat kami. Haleluya. Kami perlu Tuhan. Kami perlu Tuhan. Oh, kami membutuhkan Engkau ya Tuhan. Haleluya. Ini yang kurindukan di hadapan Engkau Tuhan, ada di hadapan Engkau. Oh Yesus. Satu hal yang kurindu, kami berdiam di hadapan Engkau. Berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Katakan pujian ini lagi. Satu hal yang ku rindu. Ini kerinduan kami Tuhan. Berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami rindu memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati kemurahan. Lebih baik satu hari ada di hadapan pelataran-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, oh, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan. Dan menikmati Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Ini yang kurindu. Ini yang kami rindukan setiap kami umat-Mu. Ada di hadapan Engkau barang waktu 1 jam. Itu jauh lebih indah, jauh bernilai daripada kami ada di tempat lain. Sebab ketika kami ada di hadapan Tuhan, kami merasakan kasih Tuhan luar biasa dalam hidup kami.
Kami merasakan hadirat Allah luar biasa di hadapan kami. Kami rindu untuk lawatan Tuhan bekerja dan melawat setiap kami umat-Mu Tuhan. Itu sebabnya hari ini sebelum kami menaikkan pujian penyembahan kami lebih lanjut, Bapak kuduskan hati kami. Ampuni setiap kesalahan yang kami buat di hadapan Tuhan. Dan ini menjadi kesempatan bagi iblis untuk menyerang kami. Dan mengatakan engkau tidak layak untuk memuji Raja di atas segala raja. Biarlah darah-Mu yang suci, pengampunan itu membasuh kami, membenarkan kami. Kami dilayakkan bersorak-sorak di hadapan Engkau. Sebab Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang layak menerima segala pujian. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mengakui ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus. Setiap kita merasakan Tuhan Yesus baik. Amin. Luar biasa. Kebaikan Tuhan itu tidak bisa kita katakan, oh hari ini saya nyari celaka. Dan kebetulan hari ini saya naik motor nyaris jatuh. Ya kan? Tetapi saya tidak berkata, oh Tuhan Yesus baik. Karena Tuhan menolong saya enggak jatuh. Dalam kondisi apapun yang kita hadapi, Tuhan Yesus itu baik. Amin. Mari kita akan pujian ini. Katakan pujian ini. Tiada berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, lalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Saudara, sepertinya rasa-rasanya lemes ya. Belum makan ya? Kalau belum makan sama dengan saya. Tetapi itu tidak menjadi alasan untuk kita tidak bersorak di hadapan Tuhan. Bisa chordnya dinaikkan satu? G. Mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Tiada berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, selalu berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, ya, sungguh amat baik, ya baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, selalu berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Dia amat baik, amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kaum wanita menyanyikan Tuhan Yesus baik. Kaum wanita aja.
nyanyikan pujian ini. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya. Sama-sama. Tuhan Yesus Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Dari selama-lamanya. dari selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang saudara yang kasih Tuhan. Memang Tuhan Yesus itu selalu baik. Yang gak baik siapa? Hati kita, hidup kita, suasana hati kita. Tapi Tuhan lo gak berubah. Dia tetap selalu baik dalam hidup kita. Mungkin ada yang memberikan kesaksian saat siang hari ini. Silakan kalau mau memberikan kesaksian atau mau menyanyi solo, boleh. Oh puji Tuhan. Mungkin sambil menunggu Ibu Esther, dia agak kejebak macet. Mungkin bisa pengumuman dulu dari panitia Natal, Radit apa Bang Ican? Halo, shalom teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di PD ini. Kami mengajak teman-teman untuk ikut serta dalam perayaan Natal. Tema kita kali ini adalah Come Back Stronger with Jesus. Kita udah 2 tahun gak pernah ngerayain Natal. Jadi kami harap kehadiran teman-teman ditunggu di tanggal, silakan slide-nya. Ditunggu di tanggal 16 Desember. 16 Desember di 2022. By the way, kita ada juga kegiatan lain selain Natal ini. Teman-teman juga kalau mau partisipasi silakan. Kita ada bakti sosial yang diadakan hari ini di tempat ini dan besok di ODGC Jamrut Biru di Bekasi. Jadi teman-teman ditunggu kehadirannya nanti tanggal 16 di tempat ini untuk merayakan Natal bersama ya. Terima kasih. Haleluya. Saya percaya kita rindu akan firman Tuhan, kita rindu lawatan Tuhan. Mari kita membuka pintu hati kita. Biarkan Allah mengajar kita saat hari ini melalui firman-Nya. Firman-Nya itu memberikan peneguhan. Firman-Nya itu memberikan sukacita. Kasih-Nya yang membuat kita punya pengharapan yang luar biasa. Ku buka pintu hati bagimu Tuhan, ajarkanlah maksud-Mu dalam hidupku. Ku yakin dan ku percaya akan firman-Mu. Terangi Tuhan dengan sinar kasih-Mu. Katakan pujian ini lagi. Ku buka pintu hati bagimu Tuhan,
ajarkanlah maksud-Mu dalam hidupku. Ku yakin dan ku percaya akan firman-Mu. Terangi Tuhan dengan sinar. Mari kita akan berdiri di hadapan Tuhan. Katakan ingat, ingat sabda-Mu. Ku tak sedih. Ingat janji-Mu. Ku berglori. Ingat kasih-Mu. Hidupku berpengharapan. Yesus kaulah jawaban bagiku. Ku buka pintu hati bagi-Mu Tuhan. Ajarkanlah maksud-Mu dalam hidupku. Ku yakin dan ku percaya akan firman-Mu. Terangi Tuhan dengan sinar kasih-Mu. Ingat sabda-Mu. Ku tak sedih. Ingat janji-Mu. Ku berglori. Ingat kasih-Mu. Hidupku berpengharapan. Yesus kaulah jawaban bagiku. Ingat sabda-Mu. Ku tak sedih. Kami serahkan pada hambanya siap menyampaikan firman Tuhan. Ku berglori. Ingat kasih-Mu. Hidupku berpengharapan. Yesus kaulah jawaban bagiku. Yesus kaulah jawaban bagiku. Yesus kaulah jawaban bagiku. Di tengah kesibukan kami bekerja Bapa, sebagian kecil kami berkumpul di hadapan-Mu. Kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk Kau taburi dengan kebenaran firman-Mu yang kami percaya akan membekali kami, mengubah kami sehingga kami siap menghadapi hari-hari ke depan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesempatan siang ini. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Maaf saya terlambat. Sejatinya setiap hari kita ada dalam pertempuran. Mungkin kita nggak berasa, kita baik-baik aja, kita kerja sudah lama di sini, sudah mendapat kedudukan yang baik mungkin, sudah steady lah hidup kita. Tapi sejatinya sebagai anak Tuhan, setiap hari kita harus masuk dalam pertempuran. Kita merasakan bagaimana jahatnya kuasa kegelapan hari ini semakin giat untuk merusak kehidupan iman orang-orang percaya. Semakin banyak kejadian-kejadian yang rasanya masa sih gitu, rasanya gak pernah kepikir dengan kita. Seorang anak Tuhan, seorang pendeta, udah biasa khotbah, membunuh rekannya. Tentu kita dengar cerita itu. Seorang pendeta besar terlibat homoseksualisme. Kayaknya nggak mungkin. Setan hari-hari ini, kuasa gelap, iblis, Lucifer, hari-hari ini tidak tinggal diam. Mereka nggak lagi ucang-ucang kaki, nggak lagi santai. Mereka nggak lagi ngopi-ngopi, enggak.
Mereka sadar waktunya sudah semakin dekat. Waktunya untuk segera merebut anak-anak Tuhan sehingga mereka tidak menjadi militan-militan, sehingga sepak terjang iblis, kerja iblis di bumi ini masih bisa diperpanjang. Iblis tahu ada tatanan dalam kerajaan surga bahwa seperti yang ditulis dalam kitab Wahyu, jika jumlah orang yang tidak menyayangkan nyawa itu genap, kita nggak tahu berapa, maka bumi akan disudahi. Iblis tahu dia nggak bisa menghindar dari murka Tuhan, dari neraka dia nggak bisa menghindar. Yang dia bisa lakukan adalah memperpanjang sepak terjangnya di bumi ini supaya murka itu tidak segera dijalankan. Iblis nggak pusing kita jadi Kristen, nggak pusing kita pelayanan, nggak pusing bisa khotbah. Yang dia nggak mau adalah kita all out buat Tuhan. Yang dia nggak mau kita berani ekstrim buat Tuhan. Jadi Kristen lah yang biasa-biasa. Cukup yang baik-baik saja. Nah, hari ini kita mau belajar satu strategi peperangan, pertempuran. Petrus sudah mengingatkan kita dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Hati-hati, iblis tidak lagi nganggur-nganggur. Dia sedang kerja keras. Untuk itu mari kita baca Ulangan 1, kisah bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Satu kisah yang sangat menarik yang kita bisa ambil banyak pelajaran berharga. Ulangan 1 ayat 20 sampai 24. Ketika itu aku berkata kepadamu, kamu sudah sampai ke pegunungan orang Amori yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Ketahuilah Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri ini kepadamu. Majulah, dudukilah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Lalu kamu sekalian mendekati aku berkata, ini yang dimaksud bangsa Israel ya, berbicara dengan Musa. Marilah kita menyuruh beberapa orang mendahului kita untuk menyelidiki negeri itu bagi kita. Dan membawa kabar kepada kita tentang jalan yang akan kita lalui. Dan tentang kota-kota yang akan kita datangi. Mereka nego, mereka bikin alasan, nawar. Lalu Musa berkata, hal itu kupandang baik. Jadi aku memilih daripadamu 12 orang. Dari tiap-tiap suku seorang. Mereka pergi dan berjalan ke arah pegunungan. Lalu sampai ke lembah Eskol. Kemudian menyelidiki negeri itu. Setelah itu mereka mengambil buah-buahan negeri itu dan membawanya kepada kita. Pula mereka membawa kabar kepada kita demikian. Negeri yang diberikan Tuhan Allah kita kepada kita itu baik. Tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana. Kamu menentang titah Tuhan Allahmu. Kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata, karena Tuhan membenci kita, maka ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori supaya dimusnahkan. Gak ada loh rencana Tuhan mau memusnahkan bangsa itu. Membebaskan dari Mesir, lalu bersandiwara membawa mereka ke Kanaan untuk dimusnahkan. Enggak ada rencana Tuhan seperti itu. Tapi mereka memiliki pikiran manusia, hasil atau ide dari apa kata orang. Nah, ini yang seringkali menimpa kita. Kita ketika menghadapi satu masalah atau kita ada dalam satu pertanyaan yang belum terjawab, seringkali kita tidak mencari apa kata Tuhan. Tapi kita lebih sering mendengar apa kata teman, apa kata manusia. Saya setuju bahwa Tuhan bisa pakai teman, saudara, siapapun menjadi jawaban, menjadi perantara untuk menjawab kita. Bisa. Tetapi kita harus selektif, kita tentu harus peka apakah ini yang Tuhan mau. Sejatinya masing-masing kita harus bisa berurusan secara pribadi dengan Tuhan. Jangan menunggu apa ya nanti pendeta mau ngomong apa. Apa ya dia mau doain saya apa ya.
cari jawaban sendiri. Kita nggak boleh bergantung pada manusia. Mereka mendengarkan apa kata orang. Ketika kita sibuk mendengarkan apa kata orang, maka teriakan Tuhan tidak akan bisa kita dengar. Tetapi ketika kita membungkam, ketika kita menghindari diri dari apa kata orang, maka bisikan Tuhan pun akan terdengar jelas. Nah, inilah masalahnya. Berisiknya dunia membuat kita tidak mendengar suara Tuhan. Lanjut, ayat 28 sampai 31. Kemanakah pula kita maju? Saudara-saudara kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan, kenyataannya memang seperti ini. Orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang-orang enak di sana. Orang enak itu dipercaya sebagai suku terakhir, suku raksasa yang tingginya sekitar 3 meter. Mereka mempersalahkan orang. Ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu. Dialah yang akan berperang untukmu sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir. Di depan matamu dan di padang gurun di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seseorang mendukung anaknya. Sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Mereka bukan mendengar cerita, kata orang, ini itu. Mereka mengalami sendiri. Makanya Musa mengingatkan, itu Tuhan loh yang nyuruh kita tuh maju Tuhan. Yang mana Tuhannya? Itu yang nuntun kita di padang gurun, yang menggendong kita. Kamu lihat dengan mata kepala kamu sendiri. Kamu menyaksikan bagaimana Tuhan memelihara kita selama 40 tahun. Tetapi bisa-bisanya mereka masih meragukan penyertaan Tuhan. Bukankah itu yang terjadi pada kita hari ini? Seberapa lama Bapak Ibu sudah jadi Kristen, sudah mengalami penyertaan Tuhan? Kalau kita merenung sekarang, ingat gak 5 tahun lalu ada apa? Ingat gak sekian tahun lalu terjadi apa? Dan kalau kita hari ini bisa seperti hari ini, kan semua karena anugerah Tuhan. Tapi kenapa kalau hari ini keadaan kita kembali sulit, kembali mengalami satu masalah, kita masih meragukan Tuhan. Padahal kita pernah, bukan hanya kata orang, kita sendiri pernah mengalaminya. Ayat 32-33, tetapi walaupun demikian, kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu di perjalanan untuk mencari tempat bagimu, di mana kamu dapat berkemah dengan api pada waktu malam dan dengan awan pada waktu siang, untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Ini ciri orang bebal. Orang bebal adalah orang yang tidak bisa dikasih tahu. Orang yang enggak mau dengar-dengaran. Bukan hanya bodoh, tapi orang bebal adalah orang yang enggak bisa diajarin. Yang selalu menolak, yang selalu merasa dirinya udah benar atau udah cukup. Maka Musa mengingatkan, Tuhan yang sudah sedemikian rupa menuntun kamu. Kok masih sih kamu enggak percaya? Nah, kebayangkan bagaimana keras hatinya bangsa ini. Sehingga di Korintus diingatkan, belajarlah dari bangsa Israel, jangan tegar tengkuk seperti bangsa ini. Kita nggak mau mengalami hal yang sama. Kita nggak mau berputar-putar 40 tahun di padang gurun, yang mestinya mereka bisa tempuh dalam 40 hari. Kalau mereka jalan terus mengikuti maunya Tuhan. Tapi mereka menggerutu, mereka ngomel, mereka mempersalahkan Musa. Mereka kembali mendirikan Baal. Membuat Tuhan marah dan mendidik bangsa itu selama 40 tahun. Ayat selanjutnya, ketika Tuhan mendengar gerutumu itu, ia menjadi murka dan bersumpah. Tidak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini, akan melihat negeri yang baik, yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu, kecuali
Bersyukur Tuhan masih bermurah hati. Kaleb bin Yefune. Dialah yang akan melihat negeri itu dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu. Karena apa? Ada syaratnya. Dengan sepenuh hati ia mengikuti Tuhan. Juga kepadaku, kepada Musa, Tuhan murka oleh karena kamu. Dan ia berfirman, juga engkau Musa tidak akan masuk ke sana. Yosua bin Nun pelayanmu, dialah yang akan masuk ke sana. Berilah kepadanya semangat, sebab dialah yang akan memimpin orang Israel sampai mereka memiliki negeri itu. Dan anak-anakmu yang kecil yang kamu katakan akan menjadi rampasan, dan anak-anakmu yang sekarang ini yang belum mengetahui tentang yang baik dan yang jahat, maksudnya yang masih murni hatinya, merekalah yang akan masuk ke sana. Dan kepada merekalah aku akan memberikannya, dan merekalah yang akan memilikinya. Tetapi kamu ini, baliklah, berangkatlah ke padang gurun ke arah laut Teberau. Bersyukur Tuhan masih bermurah hati. Tuhan marah, Tuhan sangat kecewa dengan tegar tengkuknya bangsa ini. Tapi Tuhan masih bermurah hati dengan mengizinkan Kaleb, Yosua, dan disebut di sini anak-anak yang belum mengetahui tentang yang baik dan yang jahat untuk bisa masuk ke tanah perjanjian. Bapak Ibu, kita belajar sesuatu. Waktu Tuhan mengatakan, majulah, berperanglah, hadapilah. Mestinya kita percaya, kita yakin apa yang Tuhan perintahkan bukan sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan. Karena waktu Tuhan memerintahkan kita berbuat sesuatu, Tuhan pasti juga akan melengkapi kita dengan kemampuan. Amin. Syaratnya satu, ikuti dia dengan segenap hati. Kita kadang ragu, kita kadang masih lebih percaya apa yang bisa kita lihat di depan mata. Tuhan gak nampak hari ini secara fisik. Kadang dalam doa pun kita rasakan doa kita cuma mentok sampai eternit. Kok pendeta bilang doanya sampai ke tahta Tuhan? Gimana ya? Kok saya rasanya sampai eternit aja udah susah banget tuh. Di mana Tuhan? Tuhan gak nyata. Tuhan bukan sesuatu yang suatu pribadi atau satu fisik yang bisa kita jamah. Kita juga gak berkesempatan melihat salib secara nyata waktu Tuhan disalib. Atau kuburannya yang sudah kosong, kita cuma lihat kalau berkesempatan ke Israel. Oh di sana loh Tuhan pernah disalib. Oh di sini loh kuburnya. Dan itu pun versinya beda-beda. Iya kan? Salib Golgotanya orang Katolik sama orang Kristen beda. Lah, jadi Tuhannya di mana? Sebenarnya nggak penting, itu kan sejarah. Tapi kalau kita meyakini Tuhan kita hidup hari ini dan dia beserta kita, mestinya keadaan apapun tidak membuat kita lagi menjadi ragu akan penyertaan Tuhan, membuat kita tidak percaya, mencurigai Tuhan. Tahukah Bapak Ibu bahwa ketika kita mencurigai Tuhan, kita meragukan kasih-Nya, sejatinya kita sedang memberontak kepada Dia. Banyak kali kita menjadi pemberontak-pemberontak. Kita pikir yang namanya pemberontak itu adalah yang pindah agama, yang murtad, yang udah nggak ke gereja. Tapi ternyata kita pun masih suka menjadi pemberontak, yaitu ketika kita meragukan penyertaan Tuhan. Jika Allah sedang berurusan dengan kita tentang kebiasaan buruk kita, tentang kedagingan kita, maka sebenarnya kita nggak usah takut. Karena memang Tuhan bukan mau hanya berurusan dengan kita untuk masalah-masalah fana, masalah-masalah di dunia ini. Tuhan mau membentuk karakter kita supaya kita layak dimuliakan. Supaya kita layak untuk nanti masuk kerajaan surga. Target kita sebagai anak Tuhan, jangan hanya masuk surga Bapak Ibu. Kita harus ikut memerintah bersama Tuhan. Orang-orang yang dipilihnya, yang dimuliakannya. Tapi untuk itu Alkitab juga mengatakan kita harus mau menderita bersama dengan Dia. Tuhan gak mau kok Bapak Ibu kita semua dalam keadaan susah, keadaan miskin, menderita. Tidak, Tuhan mau kita baik-baik.
Tapi kita nggak bisa jadi baik-baik kalau kita juga nggak baik-baik sama Tuhan. Caranya apa? Jangan mencurigai dia. Percayalah kepadanya. Ikuti dia dengan sepenuh hati. Tuhan tidak akan memberikan kita tugas tanpa memberi kemampuan untuk kita dapat melewatinya. Tapi kita harus percaya. Maka ketika Allah katakan, sekaranglah waktunya, apa yang harus kita lakukan? Maju, hadapi. Tuhan pasti akan beri kita kekuatan. Sekarang waktunya untuk berhenti berputar-putar di gunung masalah kita. Sekarang waktunya kita harus berhenti untuk menyalahkan masalah, menyalahkan orang lain, menengok terus ke kiri dan ke kanan, melihat ke belakang, tenggelam dengan masalah, mengasihani diri. Kita tidak perlu atau kita tepatnya tidak boleh lagi tenggelam dengan masa lalu kita. Masa lalu tidak bisa kita hapus, tidak bisa kita apakan lagi. Tapi itu menjadi pelajaran untuk kita maju ke depan. Untuk kita tidak melakukan hal yang sama, kesalahan yang sama yang pernah kita lakukan di masa lalu. Tuhan mau berurusan dengan kita hari ini dan mau jadi apa kita ke depan. Tuhan berjanji dia melupakan segala kesalahan kita. Bukan hanya menghapus dosa kita, tapi juga melupakan asalkan kita sungguh-sungguh bertobat. Kita sungguh-sungguh mau berubah. Nah, dari pelajaran ini kita mendapatkan ada 2 jenis atau 2 kelompok orang yang tidak berani untuk maju perang, yang tidak berani masuk dalam peperangan. Pertama adalah mereka yang memiliki mental pengecut atau penakut. Mestinya kita tidak takut menghadapi apapun ketika kita dengan yakin percaya bahwa Allah beserta kita. Ketakutan adalah kunci yang digunakan iblis untuk menahan proses pendewasaan. Ketakutan adalah kunci atau senjata yang sangat ampuh yang digunakan iblis untuk menahan kita menjadi dewasa. Dewasa dalam mental maupun dalam rohani. Tidak ada orang yang dewasa rohani sebelum dia dewasa mental. Inilah satu-satunya yang mampu menaklukkan ketakutan ketika kita berani menghadapinya. Ketika kita yakin, kita percaya lewat pengalaman hidup kita. Kita ingat lagi, kita renungkan lagi bagaimana Tuhan menyertai kita. Ingat ketika Daud melawan Goliat. Secara manusia Daud ukurannya kecil, masih muda saat itu. Goliat tinggi besar. Alkitab tidak mengatakan Daud melihat Goliat jadi kecil karena Tuhan yang besar. Tidak. Daud melihat Goliat sebagaimana adanya Goliat. Dia memang besar. Tapi Daud punya satu kalimat. Siapa dia berani mengejek barisan Tuhan yang Maha Kuasa? Siapa Goliat ini? Siapa orang ini? Daud berani menghadapi Goliat. Bukan dengan sembrono. Daud katakan, aku penggembala. Kambing dombaku sering diganggu oleh beruang, oleh singa. Tuhan menolong aku. Aku berani menghadapi beruang dan singa. Dan mereka ketakutan. Lewat pengalaman hidupnya setiap hari bersama Tuhan. Daud punya hubungan intim dengan Tuhan. Daud punya keberanian. Daud punya keyakinan bahwa Tuhan beserta dia. Maka ketika menghadapi Goliat yang sangat besar, Daud pun tidak ragu. Karena dia percaya Tuhan menyertai dia. Maka yang harus kita lakukan Bapak Ibu, temukan Tuhan dalam keseharian hidup kita. Lewat posisi kita di tempat kerja kita, lewat keluarga, lewat kegiatan kita, di sana selalu ada Tuhan. Temukan dia. Hal kedua yang kita belajar, mental penuntut. Banyak kita sering mencari kambing hitam. Dan berprinsip, ini bukan salah saya. Ini ada yang mesti tanggung jawab nih. Ini bukan saya loh yang salah.
Kita sibuk mencari siapa pembuat masalahnya. Kita sibuk mencari seseorang atau satu keadaan yang untuk kita persalahkan. Sehingga keadaan ini sekarang seperti ini. Orang-orang seperti ini tidak akan pernah berani maju berperang. Tidak akan pernah berani melangkah. Ya memang mungkin keadaan ini bukan karena salah kita. Memang mungkin ada seseorang yang membuat hal ini terjadi dan kita tertimpa masalah ini. Tetapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menghadapi masalah itu. Bukan sibuk mencari siapa yang harus kita salahkan. Saya bukan berarti setuju dengan orang-orang yang membuat masalah, bukan. Tapi ada saatnya kita bukan lagi disibukkan dengan mencari siapa salah, siapa benar. Tapi bagaimana kita menghadapi masalah ini. Bagaimana reaksi kita dalam keadaan ini. Itu yang penting. Dan senjata iblis kedua adalah membuat kita sibuk untuk mencari si kambing hitam. Padahal di balik itu semua kita mau lepas dari tanggung jawab. Tentu tidak salah mencari biang keroknya, mencari akar masalah, tidak salah. Tetapi jangan disibukkan sehingga kita lupa untuk menghadapinya secara benar. Dunia bukan hanya butuh khotbah seperti hari ini. Dunia butuh jawaban. Keluarga kita, teman sekantor kita, teman sepelayanan kita, tetangga kita butuh bukti bahwa kita adalah anak Tuhan. Bahwa kita adalah orang yang percaya Tuhan yang hidup. Bukan hanya sekedar orang Kristen. Jangan sampai keluar kata-kata dari mulut mereka. Sama aja dia sama kita yang gak ke gereja. Percuma dia juga katanya pelayanan. Katanya udah bisa khotbah. Katanya ini, katanya itu. Tuh kelakuannya. Tuh masih mukul istri, tuh ngomongnya kasar. Lihat tuh anaknya. Kepahitan tuh sama papahnya. Kita harus menjadi jawaban bagi dunia yang sedang tenggelam ini. Lewat kesaksian hidup kita, yaitu lewat perkataan kita. Lewat tingkah laku kita, lewat perbuatan kita. Dunia tidak semakin mudah. Alkitab menubuatkan di akhir zaman ini, kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Dunia semakin rusak, kejahatan semakin tinggi, bencana alam di mana-mana. Enggak selesai-selesai itu gempa bumi. Kiranya ini menjadi peringatan untuk kita. Saatnya kita maju berperang. Saatnya kita bebenah diri. Saatnya kita kembali membangun hubungan yang benar dengan Tuhan. Ketika dunia semakin gelap dan semakin tidak menentu seperti ini, enggak ada yang bisa menopang kita. Enggak ada lagi yang bisa kita jadikan pegangan kecuali Dia yang hidup. Kecuali Dia yang kepadanya juga kita akan kembali. Satu hal percayalah, Tuhan tidak menginginkan kita susah. Tuhan mau kita baik-baik, tapi mari kita juga harus hidup baik-baik di hadapan Dia. Ikuti Dia dengan sepenuh hati. Amin. Amin. Saya kembalikan kepada Haleluya. Shalom Ibu Saudara. Siapa yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan boleh angkat tangannya dong. Iya, Tuhan Yesus kiranya makin menyempurnakan dan memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa melakukan firman Tuhan. Amin. Oke, tadi sudah diawali dengan pengumuman Natal. Apakah ada pengumuman lain dari pengurus? Jikalau tidak ada lagi, kita mau langsung tutup saja ibadah kita. Bapak Suroto boleh bawa kita dalam doa syafaat, nanti juga akan diakhiri oleh doa berkat dari Ibu. Silakan, Pak. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita saat hari ini. Kita akan dudukkan kepala di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus.
untuk lawatan Tuhan secara pribadi, lepas pribadi kepada kami. Hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan, tetapi ajar kami juga mau melakukan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebelum kami mengakhiri hari ini, kami menyerahkan setiap program dari PDO Sinarmas Smart Friend ke dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau yang membuat setiap saudara-saudara kami seiman, umat-Mu, mereka berkarya di tempat ini. Dan jadikanlah mereka menjadi berkat dengan cara menjadi contoh yang baik dalam dunia kerja mereka. Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati juga grup Sinarmas yang menaungi semuanya itu Tuhan. Allah memberkati dan setiap program-program yang ada, rencana Natal pun kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Bapak berikan cuaca yang baik. Tuhan berikan juga Tuhan Yesus siapa Natal dari setiap umat-Mu yang berkarya di tempat ini supaya mereka boleh Tuhan Yesus mempersiapkan hati mereka. Ketika mereka masuki acara Natal, mereka boleh memberikan hati mereka kepada Tuhan sebagai persembahan yang istimewa di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan Yesus untuk acara besok di mana baik PDO Sinarmas Mas Friend dan PD Immanuel akan melakukan kunjungan pelayanan di Bekasi Timur. Tuhan, biarlah kehadiran kami menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan lawatan Tuhan. Orang-orang yang punya gangguan secara mental, mereka dilawat oleh Tuhan, mereka dijamah oleh Tuhan, lewat kehadiran kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terpuji akan nama-Mu. Kami mau mengakhiri ibadah ini dan kami mau siap menerima berkat dari hamba-Mu. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Bapa sumber segala berkat dan anugerah yang kepadanya kita menyebutnya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akan memberkati kita, melindungi kita, menaungi kita, menjaga kita keluar masuk kita. Sehingga apapun yang kita lakukan, Bapa membuatnya berhasil untuk kemuliaan namanya. Diberkatilah kita semua mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.